atas gitu beres di belakang. Sip. الصلاة خير من النوم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Quran surat As-Saff ayat yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati iman rahimakumullah, segala puji bagi Allah atas rahmat, kurnia, taufik, hidayah dan inayah. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dalam suasana dan tempat yang tidak biasa, sesuai dengan apa yang telah kita programkan sebelumnya, yakni di pada subuh ini kita mencoba mentadaruskan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dalam suasana dan tempat yang istimewa seperti ini, mudah-mudahan semakin menguatkan, semakin mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang disampaikan tadi merupakan ayat yang pertama dalam nomor surat ke-61, surat As-Saff. Allah berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha
Artinya sabbaha itu telah memahasucikan. Menurut ilmu shorof, itu kata sabbaha itu, sabbaha yusabbihu tasbihan. Jadi munculnya kata tasbihan, kata tasbih itu diambil dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan. Secara harfiah, tasbih itu dalam persamaan katanya itu adalah at-ta'bidu. At-ta'bidu itu artinya menjauhkan, arti asal. Nah, maknanya tasbih itu secara harfiah, secara arti katanya itu artinya menjauhkan. Maka kemudian berkembang maknanya menjadi memahasucikan. Jadi pengertian menjauhkan di sini artinya menjauhkan bagi Allah sifat-sifat yang negatif. Begitu. Jadi tasbih itu secara bahasa artinya menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang negatif. Maka berkembang menjadi tasbih itu artinya memahasucikan. Memahasucikan Allah artinya yang pertama, Allah maha suci dari segala kekurangan. Kemudian Allah maha suci dari segala kelemahan. Pengertian yang lain juga kita bisa sampaikan, tasbih itu artinya Allah maha suci dari segala kesalahan, dari segala kelemahan, dari segala kefakiran, dari segala kehinaan dan lain sebagainya. Itu pengertian tasbih itu. Maka kemudian berkembang lagi maknanya ungkapan lisan dari realisasi dari perwujudan tasbih itu. Kemudian terucaplah satu kata, yakni subhanallah. Artinya maha suci Allah. Maha suci apa? Dari yang tadi. Maha suci dari kekurangan, maha suci dari kelemahan, maha suci dari kesalahan, maha suci dari kehinaan, dan maha suci dari hal-hal yang negatif yang lainnya. Ketika pada ayat itu Allah menyampaikan sabbaha lillahi, artinya telah memahasucikan kepada Allah. Apa? Mafis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, apa saja yang ada di atas kita, benda-benda langit yang kita saksikan secara kasat mata, apakah bintang namanya, apakah bulan namanya, apakah matahari namanya, itu termasuk mafis samawati, termasuk yang ada di langit-langit, termasuk makhluk lain di luar kita, yakni al-malaikah, para malaikat. Nah, itu tercakup pada mafis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, mereka pun sama bertasbih kepada Allah. Nah, kemudian lanjutan ayat itu, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi, dan apa saja yang ada di bumi tak sama telah bertasbih, telah memahasucikan kepada Allah. Apa saja yang ada di bumi, hewan, tumbuhan, manusia, termasuk kita, termasuk di hadapan kita ini laut. Pada saat yang sama, sesungguhnya laut pun sedang bertasbih seperti kita saat ini. Karena laut pun termasuk bagian dari wama fil ardi. Sekalipun dalam ayat yang lain Allah mengatakan la tafhamuna tasbihahum, kalian wahai manusia tidak memahami, tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka.
Kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana bintang, bulan, matahari bertasbih kepada Allah. Caranya bagaimana? Kata Allah, la tafhamuna tasbihahum. Kalian tidak mengetahui bagaimana cara tasbih mereka, termasuk bagaimana cara tasbihnya laut. Kita pun tidak tahu. Tapi Allah mengatakan begitu. Laut pun sedang bertasbih sekarang seperti kita sekarang. Jadi karena itu termasuk wa ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi. Nah, kemudian akhir dari ayat itu Allah mengatakan wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Ikhwatu iman rahimakumullah, tadi disampaikan di awal bahwa tasbih itu artinya makna yang lebih luasnya adalah memahasucikan Allah. Dengan secara lisan terucap kata Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya bahwa yang maha sempurna itu adalah hanya Allah. Kita berarti tidak sempurna. Kita jauh dari kesempurnaan. Orang Kulon mengatakan nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Maka ketika ada orang yang berbuat keliru, ketika orang bahkan mungkin termasuk kita melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan yang tentunya tidak disengaja, maka kita harus memahami, kita harus memaklumi bahwa memang manusia itu tidak ada yang luput dari kekeliruan. Tidak ada manusia yang luput dari yang namanya kesalahan, termasuk kita. Dan memang orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat keliru. Orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak. Dalam surat Ali Imran ayat 133-134, Allah menginformasikan bahwa salah satu ciri orang takwa itu adalah walladzina, orang-orang yang terlanjur berbuat fahisyah, berbuat keliru, berbuat dosa, berbuat kesalahan. Salah satu ciri orang takwa itu fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka bersegera untuk meminta maaf, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan yang dilakukannya. Itu jadi menurut ayat itu Allah ingin menegaskan bahwa orang bertakwa itu pun bukan orang yang tidak pernah salah. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah berbuat keliru. Orang takwa adalah orang yang mungkin pernah berbuat keliru, pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, tetapi dia cepat kembali, cepat bertaubat. Taubat itu diambil dari kata taba yatubu, taubatan, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali kita bahwa karena kita tidak punya kesempurnaan seperti Allah, karena Allah lah satu-satunya yang maha sempurna, dan kesempurnaan itu adalah milik Allah. Oleh karena itu kita harus mau menerima ketika orang lain berbuat kekeliruan. Kita harus mau memaklumi ketika orang lain berbuat kesalahan. Apalagi sesama ikhwatu iman, apalagi sesama orang-orang yang beriman seperti kita. Karena kita tahu betul, jangankan orang lain, kita pun pernah berbuat keliru, kita pun pernah berbuat salah. Oleh karena itu, ketika kita merasa bahwa diri kita yang paling benar, ketika kita merasa bahwa diri kita yang paling tahu, merasa bahwa diri kita yang paling segalanya, bahwa sesungguhnya pada saat yang sama kita sedang memposisikan diri kita sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemusyrikan. Karena kita memposisikan diri sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sang pemilik kesempurnaan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud tasbih itu? Nah, dalam pengertian yang lain, tasbih itu pun adalah
sebagai wujud tasbih memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha sempurna, Allah yang tidak pernah berbuat salah, maka sebagai bentuk rasa tasbih itu kita mengakui diri bahwa kita ini bukan apa-apa, diri kita ini bukan siapa-siapa, maka wujudlah ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam namanya. Ketika kita taat, ketika kita tunduk, ketika kita memenuhi perintah Allah, karena kita menyadari sebagai pengakuan diri kita bahwa kita yang tidak sempurna ini di hadapan yang maha sempurna, maka kita siap taat, tunduk, patuh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketundukan itu, ketaatan itu namanya Islam. Dan orangnya disebut muslim. Oleh karena itu, ayat yang tadi, ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, secara makna itu sama artinya dengan surat Ali Imran ayat ke-83 ketika Allah mengatakan afa ghayra dinillahi yabghun falahu aslama man fis samawati wa man fil ardi ilal akhir. Mana ayat itu? Dalam Ali Imran ayat 83 Allah mengatakan afa ghayra dinillahi yabghun, mengapa mereka memilih agama selain agama Allah? Falahu, kata Allah, padahal lahu, hanya kepadanya, hanya kepada Allah, aslama, telah Islam, telah taat, telah tunduk, telah patuh, man fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa man fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi, mereka semua sesungguhnya telah Islam. Pesan dari ayat itu, Allah ingin menyindir orang-orang yang tidak memilih agamanya bukan Islam, yang memilih agamanya bukan Islam, maka Allah ingin menggali kesadarannya, Allah ingin menggali pemikirannya bahwa tidak pantas, tidak patut kalau ada orang memilih agamanya bukan Islam. Karena itu bertentangan dengan matahari, bertentangan dengan bulan, bertentangan dengan laut di hadapan kita ini. Laut ini telah Islam. Sebentar lagi nanti matahari akan terbit di arah timur. Sebentar lagi, maka ketika terbit di arah timur, maka matahari dia telah Islam. Karena matahari tidak pernah terbit dari arah selatan, dari arah utara, dari arah barat. Selalu kalau terbit dari arah timur. Itu menunjukkan bahwa matahari itu Islam. Taat, tunduk, patuh terhadap aturan Allah yang telah ditetapkan untuk dirinya. Jadi Islam itu, ikhwatu iman sekalian, adalah ketundukan, ketaatan, kepasrahan. Oleh karena itu, kata Islam itu sendiri sering diterjemahkan maknanya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat berjamaah, sholat subuh bersama-sama di tepi pantai ini adalah merupakan wujud kepasrahan diri kita, wujud dari keislaman kita, sekaligus wujud dari tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah sang pemilik segala kesempurnaan, sang pemilik segala kebenaran, dan maha suci dari segala hal-hal yang negatif. Waktu iman rahimakumullah, tadi setelah kita sholat berjamaah tadi, kemudian sholat ditutup dengan salam, maka setelah kita tutup dengan salam, kemudian apa yang dianjurkan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama adalah kita mengucapkan istighfar. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 atau bisa saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya meminta ampun dari apa? Meminta ampun apakah kita telah berbuat kesalahan?
Apakah kita telah berbuat dosa? Padahal kita baru saja sholat. Kenapa kita dianjurkan untuk istighfar, untuk memohon ampun? Istighfar dari apa sesungguhnya? Baru saja kita sholat. Kita tidak berbuat salah, kita tidak berbuat, justru berbuat ketundukan, berbuat melaksanakan perintah Allah. Tapi ternyata kalau kita renungi lebih dalam lagi, barangkali dari sholat semenjak takbir sampai salam itu, jangan-jangan yang khusyuk itu hanya sujudnya saja. Jangan-jangan yang khusyuk itu hanyalah rukunya saja. Waktu kita i'tidal, waktu kita mengucapkan Fatihah, kalau kita mengucapkan surat, bisa saja kita tidak khusyuk karena dalam waktu yang sama kita berpikir ke hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau kita ini, istighfar itu adalah istighfar dari ketidakhusyuan sholat yang baru saja kita lakukan. Karena rata-rata ketika setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sering gitu, bukan ibu dan bapak saya pun sama, Bu, sama Pak, sama. Itulah barangkali makna istighfar itu. Kita memohon ampun dari Allah dari ketidakhusyuan kita, dari sholat yang baru saja kita lakukan. Maka kita dianjurkan, disunahkan untuk istighfar 3 kali sebagai bentuk kerendahan hati, sebagai bentuk bahwa kita tidak sempurna, sebagai bentuk bahwa kita tidak luput dari yang namanya ketidakhusyuan, tidak luput dari yang namanya kekurangan. Sebagai bentuk perwujudan kesadaran diri itu, maka wujudkan dengan istighfar 3 kali. Nah, kemudian setelah istighfar, apa bacaan kita? Allahumma antas salam wa minkas salam ilal akhir. Nah, begitu ya. Allahumma antas salam artinya Allahumma ya Allah antas salam, engkaulah sang pemilik segala keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah datangnya keselamatan itu. Tabarok, engkau yang maha penuh keberkahan. Ya Dzal Jalali, yang sang pemilik segala kemuliaan, wal ikram, dan kehormatan. Itu mana Allahumma antas salam itu. Nah, kemudian apa bacaan selanjutnya setelah itu? Maka yang pertama dianjurkan kita mengucapkan tasbih yang tadi, subhanallah. Berapa banyak? 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu adalah merupakan ungkapan tasbih yang tadi, ungkapan memahasucikan Allah, maha suci Allah dari kekurangan, maha suci Allah dari kesalahan, maha suci Allah dari ketidaksempurnaan, maha suci Allah dari segala kehinaan. Jadi oleh karena itu, ketika kita mengucapkan tasbih itu, kerendahan hati itu ada di dasar yang paling bawah. Karena Allah lah sang pemilik segala kesempurnaan itu. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Nah, kemudian yang kedua setelah kita tasbih itu adalah ucapan tahmid. Alhamdulillah. Artinya segala puji milik Allah. Lillah pada kata itu dalam ilmu nahwu disebut lamul milki. Artinya lam yang menunjukkan kepemilikan. Artinya bahwa segala segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak layak, tidak seharusnya kita ingin dipuji orang. Kita tidak seharusnya ingin meminta sanjungan dari orang lain. Karena sang pemilik sanjungan, sang pemilik pujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu riya itu haram hukumnya dalam agama kita. Karena riya itu ingin dipuji orang, dalam waktu yang bersamaan kita sudah merampas yang milik Allah. Alhamdulillah, pujian itu adalah hanya milik Allah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah at-takbir. Adalah ucapan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Cepat nyari. Allah yang maha besar. Akbar dari kabir, isim tafdil, bentuk superlatif itu. Artinya
Yang maha besar itu adalah Allah, berarti kita kecil. Jadi oleh karena itu takabur juga haram hukumnya dalam Islam. Karena Al-Akbar itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ketika kita menghadap kiblat, kita mau memulai sholat, ungkapan atau bacaan yang pertama kita sampaikan itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ketika kita ruku pun Allahu Akbar. Ketika kita mau sujud pun Allahu Akbar. Ingin menegaskan bahwa yang maha besar itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kecil di hadapannya. Jadi ketika kita merasa kita diri lebih besar dari orang lain, jangan-jangan kita sudah merampas punya Allah. Karena Al-Akbar itu adalah milik Allah satu-satunya. Nah, dari ketiga itu, tasbih subhanallah 33 kali, kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali, 33 kali 3 sama dengan 99, maka digenapkan dengan kalimah terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kita artikan ibu dan bapak sekalian, apa makna la ilaha illallah itu? Jadi ini adalah merupakan penggenapan dari yang 33 kali 3 itu sama dengan 99, maka digenapkan oleh kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka genaplah menjadi 100. Jadi la ilaha illallah itu kata anak-anak kita merupakan the closing statement, merupakan pernyataan penutup setelah kita melaksanakan sholat, ketika kita setelah mengucapkan istighfar, sehingga akhirnya diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Kita artikan la ilaha itu artinya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, apapun itu bentuknya. Kata Tuhan itu Dr. Imaduddin Abdul Rahim dalam kuliah tauhidnya, yang beliau sering disapa dengan Bang Iman, beliau adalah salah satu sesepuh Masjid Salman ITB, termasuk salah satu ketua ISMI juga dulu di masa Presiden Habibie. Beliau mengatakan bahwa yang namanya ilah itu, yang namanya Tuhan itu adalah, menurut beliau, adalah segala sesuatu, apapun bentuknya, yang mendominasi kehidupan manusia, sehingga manusia itu siap berkorban untuk itu, maka itulah Tuhan bagi dirinya. Ketika ada seseorang yang didominasi oleh hartanya, dikuasai oleh hartanya, maka hartanya menjadi Tuhan baginya. Ketika ada orang lain gila dengan kekuasaan, bahwa kekuasaan adalah segala-galanya, jabatan itu adalah segala-galanya menurut dia, bahwa kekuasaan itu harus diraih dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara, maka pada saat yang sama dia sudah menjadikan kekuasaan sebagai Tuhannya. Nah, ketika jabatan, ketika kekuasaan, ketika harta kekayaan mendominasi hidup kita, maka harta dan jabatan itu sudah menjadi Tuhan kita. Nah, kita nafikan itu semua, kita tidakkan itu semuanya dengan kata la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Jadi kalau ilah itu Tuhan, kita artikan patung, berhala, kemudian apa lagi, arca, begitu, yakin semua. Itu sudah out of date, itu sudah masa lalu. Itu Tuhan, bentuk Tuhan itu masa lalu. Bentuk Tuhan masa modern kita sekarang itu adalah harta, kekuasaan, jabatan, kehormatan, gengsi, dan lain sebagainya. Itulah Tuhan-Tuhan di zaman modern itu. Kalau itu semua mendominasi hidup kita, maka kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita sudah bergeser tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan apapun bentuknya, illallah, kecuali hanya Allah. Ditegaskan lagi, wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada bandingan baginya, bagi Allah.
Nah, kemudian yang luar biasa lagi selanjutnya, lahul mulku, dialah sang pemilik segala kerajaan. Jadi raja yang ada di kita itu adalah hanya kerajaan. Raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, dialah sang pemilik segala kerajaan. Kemudian yang kedua, walahul hamdu, dan dialah sang pemilik segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi inilah barangkali ibu dan bapak sekalian, bahwa kenapa kita ketika kita sholat, kemudian kita disunnahkan tadi bacaan-bacaan yang tadi, kemudian ditutup dengan kata kalimah la ilaha illallah, itu ingin menegaskan kita sekali lagi bahwa kita harus mampu menafikan segala hal-hal yang sifatnya duniawi yang akan mendominasi hidup kita, dan kita menetapkan satu-satunya ilah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu dan bapak sekalian, barangkali mudah-mudahan melalui acara, melalui program yang telah kita laksanakan, termasuk kita berjamaah bersama-sama sholat subuh di depan pantai yang sangat unik begitu ya, sangat spesial. Mudah-mudahan sekali lagi semakin meneguhkan, semakin menguatkan la ilaha illallah yang tadi, tauhid kita. Kemudian yang kedua, mengokohkan, menguatkan kita semua adalah sebagai ikhwatu iman, sebagai saudara seiman. Ungkapan itu kalau kita melihat dari catatan sejarah, kenapa muncul ikhwatu iman, itu ketika Rasulullah SAW memuakhotkan, mempersaudarakan dua sahabat, yakni pertama sahabat Muhajirin yang sama-sama hijrah dengan beliau dari Mekah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan dengan sahabat yang berasal dari Madinah, yang kemudian disebut sebagai sahabat Ansor. Antara Muhajirin dan Ansor ini dipersaudarakan, dimuakhotkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dua kelompok ini menjadi kata yang satu, sebutan yang satu, ikhwatu iman, saudara yang seiman. Bisa jadi ibu dan bapak sekalian, saudara seiman itu lebih kuat dari saudara-saudara. Saudara seiman itu ternyata lebih kokoh, lebih teguh daripada saudara kita yang mungkin secara biologis adalah kakak kita, adik kita, atau saudara-saudara kita yang lain secara nasab. Inilah barangkali ikhwatu iman kita ini. Nah, mudah-mudahan melalui acara rihlah ini semakin mengokohkan, semakin menguatkan ikhwatu iman kita, keimanan dalam persaudaraan dalam iman ini, yang itu senantiasa berdasarkan gambaran dari Rasul adalah yashuddu ba'duhu ba'don, saling menguatkan satu sama lain di antara kita sebagai ikhwatu iman. Kalau saudara kita ada yang sakit, kita pun harus merasa, harus empati terhadap sakit yang dirasakan oleh saudara kita. Oleh karena itu dianjurkan untuk kita melayat orang yang sakit. Ketika orang saudara-saudara kita seiman kena musibah, maka harus ada timbul bukan hanya simpati tetapi empati, ikut merasakan, sehingga kita menggalangkan bantuan, menggalang donasi untuk membantu saudara kita yang kena musibah. Karena kita adalah ikhwatu iman, saudara seiman. Dan kemudian barangkali ini yang terakhir, yang pamungkas ibu dan bapak sekalian, kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah ayat 143, Allah mengatakan waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'ala nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ayat itu kalau kita terjemahkan bahwa bukan waja'alna, itu wakadzalika, ya Bu ya, wakadzalika ja'alnakum syuhada'a 'alan nas. Kalau kita terjemahkan wa kadzalika, dan demikianlah kata Allah, ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian di sini para ahli tafsir mengartikan sepakat bahwa kum di situ, kamu itu artinya umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, umat terakhir, termasuk kita di dalamnya.
Jadi kata Allah, kami telah jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad, umat terakhir, sebagai syuhada 'alan nas, sebagai saksi-saksi untuk seluruh umat manusia. Ummatan wasatun dulu ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikianlah kami telah jadikan kalian ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Jadi wasaton itu sebetulnya bukan pertengahan, tapi ada yang ada di tengah-tengah. Karena dari kata wasaton itu muncul kata wasit. Wasit itu artinya orang yang ada di tengah-tengah. Tidak boleh condong ke kiri, tidak boleh condong ke kanan. Dia harus ajeg, harus di tengah. Karena dia sebagai wasit harus berbuat adil artinya. Nah, kita ini umat Muhammad, umat terakhir, menjadi ummatan wasaton, menjadi umat yang ada di tengah untuk nanti di hari kiamat menjadi saksi untuk umat manusia yang lain. Kita yang akan menjadi saksinya, ibu dan bapak sekalian. Nah, kemudian kata Allah, wa yakuna rasulu alaikum syahidan, dan nanti kata Allah, Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi kalian. Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh umatnya. Dulu ketika ditolak umatnya tidak mau taat kepada Nabi Nuh. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nuh hambaku ini sudah menyampaikan tugasnya, sudah menyampaikan dakwanya kepada kalian? Umatnya menolak ini. Nuh tidak pernah berdakwah kepada kami. Nuh tidak pernah mengajak kami untuk beribadah kepada. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nuh, "Wahai Nuh, apakah benar apa yang disampaikan oleh umatmu itu?" "Tidak ya Allah. Saya sudah berdakwah, bahkan dakwahnya itu tidak tanggung-tanggung 950 tahun lamanya." Kemudian Allah bertanya, "Wahai Nuh, siapa yang akan menjadi saksimu bahwa ucapan kamu itu benar?" Nabi Nuh mengatakan bahwa, "Wahai Allah, yang akan menjadi saksi saya adalah Muhammad dan umatnya semua. Termasuk kita akan menjadi saksi tentang kenabian, kerasulan Nabi Nuh alaihissalam." Kenapa? Karena namanya kita baca di Quran, sejarahnya kita baca di Quran. Jadi kita pun termasuk jadi saksi, termasuk umat yang lain. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 52-53, ketika Al-Hawariyun, muridnya Nabi Isa alaihissalam, ketika menyampaikan kepada Allah, "Faktubna ma'asyahidin," di hadapan Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Allah, catatlah kami untuk menjadi bersama orang-orang yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat." Siapa yang akan menjadi saksi? Kita, umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata kita pun akan bersama-sama Al-Hawariyun, akan bersama-sama dengan muridnya Nabi Isa menjadi saksi tentang kebenaran, kenabian, kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ternyata luar biasa ibu dan bapak sekalian. Posisi kita, posisi umat terakhir, posisi kita umat Muhammad SAW adalah akan menjadi saksi untuk umat manusia sebelum kita. Nah, dan ini yang terakhir, bahwa ternyata ibu dan bapak juga, kita akan menjadi saksi antara kita satu sama lain. Kita pun akan menjadi saksi. Pak Haji Unang nanti akan menjadi saksi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah, Babe Tarsum juga akan menjadi saksi buat saya. Termasuk saya pun mungkin akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah untuk Babe Tarsum. Akan menjadi saksi buat Bapak Haji Unang, akan menjadi saksi buat Kang Budi. Kang Budi juga akan menjadi saksi buat saya. Dan kita semua akan menjadi saksi sampai mudah-mudahan nanti kita di hadapan Allah akan menjadi saksi-saksi yang mendukung semua kita seluruhnya menjadi para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah Bapak-Bapak sekalian, bahwa luar biasa ternyata posisi kita ini, posisi umat terakhir, posisi umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi seluruh umat manusia termasuk nabi-nabinya, dan ternyata kita satu sama lain pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari ayat itu, wa yakuna rasulu alaikum syahida,
dan nanti Rasulullah akan menjadi saksi buat kita. Apakah sholat yang kita lakukan tadi sama dengan yang dicontohkan oleh Rasul? Ini juga kita harus menjadi perhatian. Jangan-jangan pada ibadah kita masih ada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita sangat khawatir kalau ketika Allah tanya, wahai Muhammad, apakah sholat yang dilakukan orang itu sama dengan sholat yang kamu ajar? Ketika Nabi Muhammad Rasulullah mengatakan, tidak, itu bukan sholat yang saya ajarkan. Celaka kita. Ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan contoh Rasul, tidak sesuai dengan kesaksian Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sekalipun tadi kita bukan orang yang sempurna, kita tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan, tapi tetap kita berupaya dan berusaha untuk paling tidak mendekati apa yang dicontohkan, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ittiba terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ini barangkali yang terakhir. Dari tadi yang terakhir, ini pasti yang terakhir, Bu. Ini pasti yang terakhir ini. Ini pasti yang terakhir nih. Ini pasti yang terakhir, Bu. Kalem. Ini yang terakhir. Asli pisan ini yang terakhir. Begini, Bu, Ibu dan Bapak, ini yang terakhir sekali ini. Rasulullah mengatakan bahwa aku rindu terhadap saudara-saudaraku, kata Rasul. Itu padahal di hadapan para sahabatku, di hadapan para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu semua? Kata Rasulullah, lah, tidak, bukan. Antum ashabi, kata Rasulullah, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kalau begitu, kata sahabat, siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaramu itu? Saudara-saudaraku yang sangat aku rindukan itu adalah orang-orang yang nanti hidup setelah aku. Nanti orang-orang yang hidup yang tidak sejaman dengan kalian. Orang-orang yang hidup nanti di akhir zaman. Mereka tidak berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ibu dan Bapak, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ikhwatu iman kita, persaudaraan kita dalam iman ini semakin kokoh, semakin kuat. Mudah-mudahan sekaligus kita termasuk bagian dari umat yang ittiba, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Atur nuhun atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.